Ukraina setujui kantor ICC di Kiev beruang merah langsung hancurkan kantor baru pengadilan internasional ini. Beredar kabar jika Kiev menerima pembangunan kantor milik ICC atau Pengadilan Internasional di Ukraina. Hal ini membuat geram Rusia karena malah sangat jelas menunjukkan keperpihakan pengadilan ini pada Ukraina, di mana sebenarnya Zelensky lah yang merupakan penjahat perang yang telah mengorbankan ribuan sipil demi menjadi boneka Mama Rika. Sebelumnya juga ICC dilaporkan akan melakukan penangkapan terhadap Putin. Hal itulah yang menambah geram beruang merah pada ICC sehingga membuat kantor baru ICC yang berada di ibu kota Ukraina jadi remuk tidak tersisa. Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Ukraina menandatangani perjanjian pada hari Kamis untuk mengizinkan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC membuka kantor perwakilan di Kiev hanya beberapa hari setelah entitas yang berbasis di Den Haag pada tanggal 21 Maret 2023. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan bahwa ia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina. Pengadilan Kriminal Internasional ICC adalah sebuah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002 untuk mengadili kasus kejahatan internasional yang berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ukraina adalah salah satu dari 123 negara yang menjadi anggota ICC. ICC mengungkapkan bahwa rujukan untuk dugaan kejahatan di Ukraina berasal dari kumpulan negara, terutama anggota UE dan NATO atau bersekutu dengan Washington. Namun Amerika Serikat sendiri tidak terlibat langsung karena Amerika Serikat juga tidak mengakui pengadilan tersebut. Amerika Serikat menarik tanda tangannya pada tahun 2002 mengesahkan undang-undang yang mengizinkan invasi militer ke Den Haag jika ada orang Amerika atau sekutu yang ditahan di sana. Jaksa Agung Andrei Kostin menyebutkan sebagai permulaan yang signifikan dalam hubungan negara itu dengan ICC. Meskipun Ukraina masih belum menandatangani Statuta Roma untuk menerima yurisdiksinya. Saya yakin bahwa kami tidak akan berhenti sampai semua yang bersalah atas kejahatan internasional yang dilakukan terhadap Ukraina diadili, termasuk kepemimpinan militer dan politik Rusia, kata Kostin setelah bertemu dengan sekretaris ICC Peter Lowy. ICC sendiri mengakui bahwa Ukraina bukanlah pihak dalam Statuta Roma, perjanjian internasional tahun 1998 yang membentuk ICC. Namun pengadilan mencatat bahwa Kiev telah secara selektif menerima yurisdiksinya untuk dugaan kejahatan yang dilakukan mulai November 2013. Ketika protes yang didukung Amerika Serikat terhadap pemerintah, kemudian dikenal sebagai Revolusi Maidan, dimulai dan untuk waktu yang tidak terbatas sesudahnya. Rusia tidak pernah meratifikasi Statuta Roma dan Moskow menanggapi surat perintah tersebut dengan mengatakan bahwa ICC tidak memiliki otoritas atau legitimasi. Mantan Presiden Dmitry Medvedev mengatakan bahwa dakwaan itu menandakan kehancuran total hukum internasional. Pihak berwenang Rusia juga telah memulai proses pidana terhadap Khan dan hakim ICC Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala, dan Sergio Gerardo Ugalde Godinez yang terlibat dalam mengeluarkan surat perintah tersebut. Belanda auto tenggelam dengan serangan beruang merah, makanya jaga ICC biar tidak sembarangan senggol Rusia. Tidak peduli dengan surat penangkapan kiriman ICC, Rusia hingga kini masih menjalankan misinya di Ukraina. Bahkan Pak Putin dikabarkan turun gunung langsung ke daerah pertempuran di Ukraina. Hal ini membuat gempar barat karena si Presiden Rusia tidak ada takutnya. Sementara itu,
Mantan Presiden Rusia tengah membuat negara kincir angin dak-dikduk, bagaimana tidak, atas ulah CICC Den Haag, negara Belanda bisa tenggelam dengan serangan beruang merah yang tidak layak bagi pengadilan abal-abal penganut standar ganda. Tidak hanya markas ICC saja yang akan lenyap, namun tuan rumahnya bisa hancur, apalagi negara itu hidup di bawah permukaan laut. Sementara itu, Rusia terus menggempur Ukraina, meskipun setelah terbitnya keputusan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan pejabat Rusia itu untuk hak anak-anak. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pada dini hari Sabtu bahwa Ukraina diserang oleh 16 drone Rusia pada Jumat malam. Menurut Angkatan Udara Ukraina, serangan itu dilakukan dari pantai timur Laut Azov dan provinsi Bryansk, Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Militer Ukraina menambahkan dalam pembaruan rutinnya pada Sabtu pagi bahwa pasukan Rusia selama 24 jam terakhir melancarkan 34 serangan udara, 1 serangan rudal, 57 tembakan anti pesawat. Dalam unggahan terbaru di Facebook, Ukraina mengatakan bahwa puing-puing jatuh menghantam provinsi Kherson Selatan. Lebih jauh ke barat, roket Rusia menghantam daerah pemukiman pada Jumat malam di kota Zaporizhia, ibu kota regional dari provinsi yang sebagian diduduki Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC, mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas kejahatan perang. ICC menuduh Putin bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina bersama dengan Komisaris Rusia untuk hak anak-anak Maria Lvova-Belova. Ini adalah pertama kalinya pengadilan global mengeluarkan surat perintah terhadap pemimpin salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan ICC itu dibantah oleh Moskow namun disambut oleh Ukraina sebagai terobosan besar. Kemungkinan Putin diadili di ICC sangat kecil karena Moskow tidak mengakui yurisdiksi pengadilan atau mengekstradisi warga negaranya. Rusia juga diperkirakan tetap melancarkan serangan besar terhadap Ukraina. Pejabat militer Inggris mengatakan pada Sabtu bahwa Rusia kemungkinan akan memperluas wajib militer dalam pembaruan intelijen terbarunya. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa para deputi di Duma Rusia, Majelis Rendah Parlemen Rusia, memperkenalkan undang-undang pada hari Senin untuk mengubah usia wajib militer pria menjadi 21 menjadi 30 dari 18 menjadi 27 saat ini. Kementerian mengatakan saat ini banyak pria berusia 18 hingga 21 tahun yang mengklaim dibebaskan dari wajib militer karena mengenyam pendidikan tinggi. Perubahan itu berarti bahwa mereka pada akhirnya masih harus melayani. Dikatakan undang-undang itu kemungkinan akan disahkan mulai berlaku pada Januari 2024.